Next, perempuan 20 tahun, nyeri kepala. Nyeri kepala di sisi sebelah kanan. Sebelumnya pasien melihat titik hitam dan putih pada mata kiri. Penglihatan sempat kabur. Setelah penglihatan menghilang, muncul nyeri berdenyut yang memberat saat melihat cahaya. Tidak ada defisit neurologis. Fase 5. Tata laksana spesifik yang dapat diberikan. Nah, kalau kita melihat nyeri kepala, soal nyeri kepala, pikirkan apakah dia nyeri kepala primer atau dia sekunder. Misalnya dia setelah kecelakaan nyeri kepala, berarti dia DD-nya subdural, epidural, atau SAH, subarachnoid. Nah, kalau dia primer, tidak ada penyebab yang lain, misalnya trauma, misalnya tumor atau apa, pikirkan itu 3 hal: tension, migrain, dan juga cluster. Bedanya adalah kalau tension, rasanya itu seperti tertindih atau terikat, dan dia nyeri pada keseluruhan kepala. Nah, kalau migrain biasanya pada soal sisi unilateral atau satu aja, dan kualitasnya itu berdenyut, bisa disertai mual muntah, fotofobi. Nah, kalau cluster, dia itu nyeri pada periorbita hingga orbita, jadi nyerinya di sekitar mata, dan dia diikuti oleh hipersekresi, misalnya air mata berlebihan, rinore, dan juga bisa terdapat injeksi konjungtiva, injeksi siliar. Nah, itu dia khas pada cluster. Nah, kalau kita baca pada soal, dia pada sisi unilateral dan juga dia berdenyut, artinya dia ini migrain. Nah, selanjutnya pasien ini bisa melihat titik hitam, titik putih, artinya itu dia migrain yang disertai dengan aura. Nah, melihat kilatan cahaya, titik hitam, titik putih, itu termasuk dari aura. Dan kalau migrain ini terbagi atas dua, ada yang dengan aura, ada yang tanpa aura. Nah, tata laksananya sama saja, cuma untuk membedakan aja. Nah, selanjutnya ini dia klasifikasinya. Kalau klasik migrain itu adalah migrain dengan aura. Kalau common migrain, migrain tanpa aura. Nah, jadi terapinya itu ada dua terapi: non spesifik, terapi profilaksis untuk mencegah kekambuhan migrain bagi orang yang punya riwayat migrain, dan juga terapi abortif, terapi ketika serangan migrain itu muncul. Terapi abortif itu dibagi menjadi dua, ada yang non spesifik, ada yang spesifik. Nah, kalau terapi profilaksis yang dipilih untuk penderita migrain itu adalah propranolol 80-240 mg per hari. Itu adalah drug of choice-nya. Jadi profilaksis yang tepat adalah propranolol. Selain itu dia hanya tambahan. Nah, kalau terapi non spesifik bisa aspirin, ibuprofen, paracetamol, itu bisa diberikan. Kalau yang spesifik dia ada sumatriptan, dia yang drug of choice-nya. Bisa juga ergotamin ditambah dengan kafein, bisa juga. Jadi kalau ditanya pada soal adalah tata laksana spesifik yang dapat diberikan adalah sumatriptan. Kalau ditanya profilaksis yang tepat, propranolol. Kalau ditanya tata laksana awal, paracetamol bisa. Tata laksana non spesifik. Oke, next. Perempuan usia 28 tahun datang dengan keluhan mulut mencong ke kiri saat berbicara. 4 hari yang lalu berarti keadaannya akut. Muncul
kelelahan disertai rasa kebas. Nah, defisit neurologis terjadi pada kasus di atas adalah defisit parese nervus 7 perifer dextra. Oke, jadi bedanya nervus 7 perifer dan sentral, yang pertama adalah keterlibatan sisi tubuh, ada atau tidaknya hemiparesis. Kalau ada hemiparesis, lemah pada tangan atau kaki sebelah kiri atau sebelah kanan, itu langsung kita jawab ada yang parese itu nervus 7 sentral. Kalau tidak ada seperti pada soal ini, berarti dia yang parese atau yang defisit itu adalah nervus 7 perifer. Nah, yang kedua adalah keterlibatan otot dahi. Kalau misalnya pada nervus 7 perifer, dia ada keterlibatan pada otot dahi. Artinya jika dia gangguan pada nervus 7 perifer, pasien tidak bisa mengkerutkan dahi. Nah, kalau dia nervus 7 sentral, pasien masih bisa mengkerutkan dahi. Keluhannya sama-sama mencong, karena kalau sentral dia hanya mempengaruhi bagian bawah saja. Nah, itu bedanya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah menetapkan dia perifer atau sentral, kita tentukan kan, nah ini bagian dextra atau sinistra. Yang paling gampang adalah kalau sentral dia kontralateral. Dia yang kalau kelainannya di nervus 7 dextra, sentral dextra, berarti dia mencongnya di sebelah kiri, hemiparesisnya di sebelah kiri. Maksudnya mencong itu yang kelainan sebelah kiri, berarti dia mencongnya ke kanan ya. Mencongnya ke kanan, hemiparesisnya sebelah kiri, berarti dia nervus 7 sentral sebelah kanan. Karena mencong itu artinya dia tertarik ke sebelah yang sehat. Yang sakit kan tidak bisa berkontraksi, jadi dia longgar, mencongnya ke sebelah yang sakit. Nah, kalau misalnya nervus 7 perifer dextra, artinya dia yang sakit memang nervus perifer dextranya, berarti otot-otot bibir di sebelah kanan atau sebelah dextra itu dia tidak bisa berkontraksi, berarti dia mencongnya ke kiri. Nah, jadi seperti itu. Ini ada untuk membedakan nervus 7, ini untuk membedakan nervus 12 juga. Nah, ini dia. Bell's palsy itu terapinya adalah prednison 1 mg per kilogram berat badan atau 60 mg per hari selama 6-7 hari, setelah itu tapering off. Nah, itu saja yang kalau ditanya tata laksana yang tepat dari Bell's palsy itu dia. Aciclovir ini masih kontroversial, ada yang bilang karena pada zaman dulu Bell's palsy ini adalah idiopatik, tidak ditemukan penyebabnya. Nah, pada akhir-akhir ini recent studies itu dia bilang bahwa penyebabnya itu adalah virus, makanya ada pemberian terapi aciclovir, tapi dia masih kontroversial. Apalagi kalau misalnya soal-soal di UGD ini kita nggak tahu dia kunci jawabannya menurut yang terbaru atau dia kunci jawaban yang lama. Kalau kunci jawaban yang lama, jawabannya masih idiopatik. Yang terbaru, jawabannya bisa jadi virus, karena ini masih kontroversial. Ya, next. Perempuan usia 35 tahun datang ke puskesmas, wajah sebelah kanan terasa tersayat. Keluhan dirasakan saat menyikat gigi, mengunyah terkena sentuhan. Nah, ini dia khas sekali. Dia sakit, ada
ada pencetusnya, hiperalgesia sebelah kanan. Nah, ini adalah neuralgia trigeminal. Dia mengenai saraf kelima atau nervus trigeminalis. Nah, dia ciri-cirinya adalah nyeri kuat, tajam, superficial, rasa seperti ditusuk-tusuk, disayat, dan dia ada pencetusnya, dipresipitasi dari trigger area. Yang paling sering disoal itu adalah mengikat gigi. Nyeri terasa seperti tersayat pada saat mengikat gigi. Langsung kita curiganya ke neuralgia trigeminal. Tidak ada penyakit lain. Nah, jadi apa tata laksananya? Drug of choice-nya adalah carbamazepine. Meskipun carbamazepine itu dia ada angka alerginya yang tinggi, tapi kalau ditanya drug of choice-nya tetap kita jawab carbamazepine. Oke, next. Perempuan 30 tahun datang ke klinik dengan keluhan nyeri kepala. Nah, nyeri kepala lagi. Tidak berputar, namun pada saat melihat benda terlihat ganda. Pada saat pemeriksaan neurologis, pasien diminta melirik ke kiri. Mata kanan pasien dapat melirik ke kiri, tapi mata kiri tidak bisa ke kiri. Nah, jadi kita harus lihat gambar ini sebagai ilustrasi. Nanti kalau kalian sudah hafal gambarnya, bisa mengilustrasikan dalam kepala kalian. Nah, kalau kita lihat gambar, nah ini gambarnya adalah mata kiri. Nah, mata kiri itu dia ada otot-otot untuk ada saraf-saraf untuk menggerakkan otot bola mata. Nah, contohnya kita lihat pada mata kiri, dia ke arah lateral digerakkan oleh nervus 6. Nah, kalau dia ke arah medial digerakkan oleh nervus 3. Mana kursornya? Ini dia, nervus 3. Nah, kalau kita lihat ke soal, pada saat disuruh melirik ke kiri, mata kanan dapat, berarti normal. Mata kiri tetap berada di tengah, jadi dia melirik ke kiri, mata kirinya nggak bisa tetap berada di tengah, nggak ke sini, berarti ada paresis di nervus 6-nya atau nervus abdusen. Nah, jadi yang di otot-otot yang disarafi itu 3 itu yang lain selain dari lateral sama ini dia medial inferior, ini nervus 4. 3, 4. Nah, ini 6. Yang paling sering di soal itu kalau misalnya ditanya mana yang kelainan, jawabannya antara 3 sama 6, karena dia paling melirik ke kiri, melirik ke kanan. Jadi berarti dia, karena dia tidak bisa melirik ke arah lateral, yang rusak adalah nervus 7. Dari mana? Mata kiri, karena mata kanan dia normal. Ya, next. Laki 47 tahun, penurunan kesadaran, tergeletak, bekas muntahan, artinya dia muntah, ada peningkatan TIK. Temukan tekanan darah 220/110, ya. Pupilan isokor, kaku kuduk positif, refleks Babinski positif. Nah, refleks Babinski ini menandakan adanya lesi UMN. Nah, UMN-nya di mana? Di otak, karena juga ada tanda-tanda peningkatan TIK, tekanan intrakranial. Nah, apa kemungkinan diagnosis? Nah, kalau kita lihat seperti ini adalah ada perdarahan intrakranial. Nah, perdarahan intrakranial itu dia bisa akibat kecelakaan, dia bisa akibat stroke. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada riwayat kecelakaan, berarti dia stroke. Nah, stroke-nya itu perdarahan intrakranial itu ada 3 ya, EDH. Yang ciri khasnya itu ada lucid interval, EDH lucid interval. Kalau ada lucid interval, pingsan, sadar, pingsan, nah itu pasti
berarti EDH, nggak ada yang lain. CT scan-nya itu ada perdarahan berbentuk biconvex. Selanjutnya SDH, yaitu crescent, semilunar atau bulan sabit CT scan-nya. Nah, selanjutnya yang khas adalah subarachnoid SAH. Dia itu ada tanda rangsang meningealnya. Nah, seperti kita lihat pada soal, ada kaku kuduk, tanda rangsang meningeal. Bukan berarti dia meningitis, tapi karena ada perdarahan di subarachnoidnya. Nah, jadi jawabannya adalah SAH. Ini dia gambarnya. Kalau dia EDH, dia seperti convex. Nah, kalau SDH dia konkav. Tapi kalau di gambar ini sama-sama convex ya. Next. 27 tahun, nyeri kepala hebat, merasakan demam dan pandangan ganda. Artinya dia nyeri kepalanya bukan yang primer, nyeri kepala sekunder. 2 bulan sebelumnya keluar cairan yang kental agak berbau, OMSK. Jadi dia ada kemungkinan dia infeksi intrakranial karena ada riwayat OMSK. Perforasi atik berarti kalau OMSK tipe maligna dan ada kolesteatom. Pada CT scan kepala dapatkan lisi hipoden tunggal berbatas tegas, berbentuk bulat dengan ring enhancement. Nah, kalau kita lihat gambaran CT scan-nya yang ada kata-kata ring enhancement itu ada 2 titiknya. Pertama adalah toxoplasmosis intrakranial, dan juga yang kedua adalah abses cerebri. Gimana bedanya? Kalau toxoplasmosis itu adalah infeksi oportunistik pada pasien-pasien dengan imunokompromis, terutamanya HIV. Lesi ring enhancement multiple, nah, itu sangat-sangat khas pada toxoplasmosis. Kalau di sini kan lesi tunggal dengan ring enhancement, dan juga ada riwayat OMSK maligna. Jadi kita curiganya adalah abses cerebri. Jadi tata laksananya abses ya antibiotik. Nah, ini dia, seperti ini gambarnya. Jadi tata laksananya selain dari antibiotik juga dikasih antiedem supaya tidak meningkat tekanan intrakranial. Kalau dia dibiarkan, dia bisa terjadi herniasi dan itu sangat mengancam nyawa. Juga ada indikasi operasi pada pasien dengan abses. Itu kalau konservatif gagal atau absesnya itu lebih dari 2,5 cm. Oke, next. Laki-laki 30 tahun, kelumpuhan tungkai bagian kanan. Ya, sejak 2 minggu, disertai dengan gangguan BAB dan BAK. Pasien memiliki riwayat batuk lama. Nah, batuk lama ini udah khas pada penyakit TB. Pada pemeriksaan neurologis dapatkan paraparese UMN ya, upper motor neuron setinggi T5 dan terdapat gibus. Nah, kalau kita udah baca ada kata-kata gibus, itu langsung DD pertama adalah spondylitis TB. Spondylitis TB. Apalagi ada riwayat batuk lama. Nah, artinya dia infeksi TB menyebar secara hematogen ke vertebrae dan menyebabkan spondylitis TB atau nama lainnya pot disease. Nah, ada gangguan ada infeksi pada vertebrae T5 sehingga menyebabkan gangguan sensorik, motorik dan juga otonom pada T5 ke bawah. Itu dia. Jadi bisa ditemukan kifosis ataupun gibus yang paling khas.
Jadi apa obat-obatnya? Ya obat-obat TB. Jadi pemeriksaan penunjangnya yang paling sensitif itu adalah MRI vertebrae, dan pemeriksaan untuk TB-nya bisa SPS ataupun Gen Expert. Nah, tata laksananya adalah OAT dengan regimen 2 RHZE 7-10 RH. Nah, pada spondilitis ini diberikan juga kortikosteroid, dan juga bisa dilakukan operasi untuk koreksi vertebrae.